Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menemani akhir pekan Anda, sejumlah informasi telah kami rangkum minggu ini. Dari Comment Center Kota Padang Panjang, bersama saya Sinta Kurnia. Inilah Padang Panjang sepekan untuk Anda. Kita ke berita pertama pemirsa. Sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Padang Panjang untuk menempatkan pejabat tinggi sesuai dengan keahlian yang dimiliki, Bapak Asrul mengikuti rapat koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota se-Sumatera Barat yang mengangkat tema Clean and Good Governance melalui pengisian jabatan dengan sistem merit pada Kamis 10 Juni 2021 di Kota Padang. Pengisian jabatan pimpinan tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, serta integritas. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hadir dalam rakor pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Barat dengan tema Good and Clean Governance melalui pengisian jabatan berdasarkan sistem merit, Kamis 10 Juni 2021 di Hotel Pangeran Beach Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menegaskan bahwa ketentuan ini guna lebih menjamin pejabat tinggi memenuhi persyaratan jabatan, pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem merit dengan mempertimbangkan kesinambungan karir PNS yang bersangkutan. Hari ini kita menghadirkan ASN dan kemudian juga PKN sehingga memang sebagai kepala daerah Kita ke berita berikutnya pemirsa. Legislator dari 5 fraksi DPRD sepakat untuk mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kota Padang Panjang tahun 2020 menjadi peraturan daerah atau Perda pada rapat paripurna DPRD Senin 14 Juni 2021. Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Padang Panjang tahun 2020 menjadi Perda akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan legislator dari 5 fraksi DPRD saat rapat paripurna DPRD Kota Padang Panjang di Gedung DPRD Senin 14 Juni 2021. Melalui juru bicaranya, kelima fraksi juga memberikan masukan kepada pemerintah. Di antaranya, dari fraksi Golkar, diwakili Yovan Fadayan Remindo, menuturkan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 secara yuridis telah mengacu dan sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legitimasi yuridis formal ini berbuah hasil laporan pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan diberi opini wajar tanpa pengecualian. Fraksi PAN yang diwakili Hukemri mengatakan, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan, laporan pertanggungjawaban APBD kepada DPRD merupakan salah satu kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi setiap tahun. Rekomendasi DPRD merupakan masukan yang sangat berharga, bermakna, dan bersifat konstruktif bagi perbaikan ke depannya. Disampaikan Wako Fadli, pemerintah kota akan menganalisa dan membahas masukan ini untuk dirumuskan langkah-langkah operasional sebagai tindak lanjutnya yang disesuaikan dengan kemampuan daerah serta peraturan undang-undang yang berlaku. Tentu ada pencapaian, ada yang sesuai dengan target, ada beberapa catatan dari DPRD, dan tadi juga diberikan rekomendasi apakah ini terkait komunikasi, apakah ini terkait dari kinerja dan lain-lain. Tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana cek dan balance antara pemerintah dan DPRD, dan kita pun memenuhi standar-standar ataupun target-target pencapaian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mungkin sedikit saja saya tambahkan. Di sini kita sudah meminta kepada Pak Wali Kota agar mengevaluasi seluruh OPD-nya. Kenapa? Karena ini sudah masuk tahun ketiga. Kita belum lihat keseriusan dari OPD-nya. Kalau Pak Wali kan cuma pemerintah.
ya kan? OPD-nya betul apa yang disampaikan beberapa pandangan akhir fraksi tadi. Antar OPD ini tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak selalu padahal mereka berkaitan. Padahal mereka berkaitan satu sama yang lainnya, ya kan? Nah, jadi ini suatu penghambat, ditambah lagi dengan SDM-nya. Pemirsa, meskipun di masa pandemi COVID-19, Kota Padang Panjang terus mengukir prestasi dalam rangkaian kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni lalu. Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 kategori pemerintah daerah kota kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2021 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia memberikan penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 kategori pemerintah daerah kota kecil kepada Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam sambutannya menjelaskan, Nirwasita Tantra merupakan penghargaan untuk kepala daerah yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Penyerahan penghargaan bergengsi tersebut dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting. Wali Kota Fadly Amran mengungkapkan, penghargaan ini diterima berkat sejumlah inovasi yang dilakukan Dinas Perkim LH dalam pengelolaan lingkungan. Juga kerjasama yang baik antara pemerintah kota dengan DPRD, termasuk dukungan dari OPD dan stakeholder terkait. Penghargaan tersebut diterima sebagai berkat kerja nyata bersama dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, tadi kita mendapatkan penghargaan peringkat 2 Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini adalah sebentuk komitmen dari kita bersama, pemerintah daerah, Forkopimda, dan juga seluruh stakeholder terkait, dan tentunya masyarakat untuk melestarikan dan menjaga lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan tentunya pembangunan yang bisa bertahan untuk anak-anak cucu kita nanti. Kita ke berita berikutnya, pemirsa. Guna memastikan persiapan yang matang dan mendapatkan hasil yang baik nantinya, Wawako Asrul melakukan peninjauan lapangan ke Kelurahan Ganting yang akan mewakili Kota Padang Panjang pada ajang penilaian kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Terpilih mewakili Padang Panjang dalam ajang penilaian kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur mendapat dukungan dari Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul yang langsung meninjau lapangan Selasa 15 Juni 2021. Dari hasil kunjungan tersebut, masih banyak yang harus dibenahi. Wawako Asrul menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk wajib membantu supaya persiapan menjadi matang. Wawako Asrul meyakini jika semua bekerja sama dan bahu-membahu dengan baik, insya Allah Kelurahan Ganting bisa juara di tingkat provinsi. Dan diharapkan Kelurahan Ganting dapat membawa harum nama Kota Padang Panjang di kancah provinsi dan nasional. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala OPD terkait, camat, lurah, dan tokoh masyarakat. Pemirsa, berkat berbagai terobosan dan inovasi yang dinilai bermanfaat dan memudahkan masyarakat dalam administrasi kependudukan, Disdukcapil Kota Padang Panjang mendapatkan apresiasi dari Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat dalam acara sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan Selasa 15 Juni 2021. Banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Padang Panjang yang bermanfaat dan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya, menuai pujian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Irwan. Salah satu inovasi adalah kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan atau Adminduk bagi Ketua RT sekota Padang Panjang yang diadakan Selasa 15 Juni di Hall Lantai 3 Balai Kota. Senada dengan hal itu, pujian juga datang dari Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran yang cukup bangga dengan kinerja Disdukcapil di bawah kepemimpinan Kadis Maini.
Dikatakan Wako Fadli, berbagai inovasi sangat sejalan dengan pencapaian visi misi untuk menjadikan kejayaan Padang Panjang bermarwah dan bermartabat. Sementara itu, Kepala Dinas Disduk Capil Maini mengatakan, dengan adanya sosialisasi Adminduk melalui peran kuat RT akan dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan Kota Padang Panjang, termasuk melalui sosialisasi mengenai Perwako nomor 65 tahun 2020 tentang penataan kependudukan. Maini menyampaikan, melalui sosialisasi ini akan disampaikan pula tindak lanjut hasil validasi data kependudukan dan diberikan pemahaman tentang regulasi kependudukan serta kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada di Disduk Capil. Diharapkan melalui Ketua RT, inovasi-inovasi ini dapat diterima langsung oleh masyarakat. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya penting bagi kita, terkhusus pejabat RT dan kami dan tentunya dinas-dinas untuk bagaimana betul-betul menseriuskan data kependudukan ini, karena ini adalah muara dari seluruh kebijakan-kebijakan kita ke depannya. Ya, tentunya pertama esensinya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, mempermudah akses kepada data-data kependudukan ini, tetapi juga berimplikasi terhadap pencapaian target program-program pemerintah daerah, terkhusus apakah itu bantuan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sehingga apa? Karena kita terletak di dalam wilayah yang sangat luar biasa kecil, dengan anggaran yang terbatas, dan tentunya banyaknya daerah-daerah hinterland di sekitar kita, penting bagi kita untuk bagaimana betul-betul mempersiapkan data ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ini yang kami sampaikan bahwasanya RT menjadi garda terdepan untuk perbaikan-perbaikan ini, dan mudah-mudahan ada mimpi-mimpi lain nanti yang akan kita sampaikan. Kita akan lakukan inovasi-inovasi lain. Tadi sudah sampaikan bagaimana kita mempunyai data geospasial, bagaimana data-data rumah kita di Kota Padang Panjang ini betul-betul akurat. Di sana terdapat apakah berapa orang yang ada di situ, berapa kakak yang ada di situ, berapa anak-anak kecilnya, berapa yang mendapatkan bantuan, apa bantuan sosial dan pendidikan yang sudah diberikan, dan begitu banyak lainnya. Data-data COVID pun juga bisa dalam satu pintu. Nah, ini adalah mimpi kita ke depan dan tetap kita sudah berjalan menuju arah itu, dan tentunya kita sangat-sangat memerlukan perhatian dari Bapak dan Ibu RT kita untuk betul-betul bisa membantu kita dalam bagaimana menegakkan data kependudukan yang baik dan tentunya akurat. Atas dukungan yang tinggi dari pemerintah Kota Padang Panjang terhadap proses evaluasi Kota Layak Anak, Wali Kota Fadli Amran menerima apresiasi dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Prihantini Lestari. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, Sri Prihantini Lestari Wijayanti, memberi apresiasi pada Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran atas dukungan pemerintah Kota Padang Panjang yang tinggi pada pelaksanaan proses evaluasi Kota Layak Anak atau KLA, mulai dari tahap penilaian mandiri, tahap verifikasi administrasi, sampai tahap verifikasi lapangan hybrid atau VLH secara online. Sri Prihantini mengatakan KLA merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan memberi perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konvensi Hak Anak mengamanatkan 5 klaster substantif dalam upaya melindungi anak, di antaranya hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan luang waktu dan kegiatan kebudayaan, dan perlindungan khusus. Dalam kegiatan ini, Wako Fadli juga berkesempatan menyampaikan beberapa program Pemko yang berkaitan dengan KLA. Di antaranya dalam bidang kesehatan, Pemko berhasil menurunkan persentase kasus stunting. Di bidang pendidikan, Pemko melakukan program beasiswa murid dan guru, pelatihan kepada calon mahasiswa sekolah kedinasan, mengikut sertakan forum anak dalam kegiatan pemerintah seperti Musrenbang. Kemen PPPA juga mengapresiasi program Pemko melalui Dinas Kominfo dalam hal pelaksanaan program Smart Surau dan pemasangan WiFi gratis untuk mendukung pendidikan anak. Kegiatan KLA ini dilanjutkan dengan verifikasi lapangan hybrid oleh verifikator pusat Hadi Utomo dari Yayasan Bahtera, Joseph Putra dari KPAI, dengan gugus tugas KLA Kota Padang Panjang yang diketuai Rusdianto. Pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Menjadi yang terbaik di Indonesia, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Permata Ibu yang terletak di Kelurahan Genting, Kota Padang Panjang menerima bantuan berupa alat pengolah susu dari Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
Dengan demikian, Permata Ibu siap memproduksi permen dan es krim. Mengunjungi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S Permata Ibu di Kelurahan Genting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Rabu 16 Juni 2021 lalu, Widya Iswara Balai Pelatihan Pertanian Jambi, Joni Jafri, menyebut P4S Permata Ibu terbaik se-Indonesia. Joni Jafri melihat P4S Permata Ibu sangat proaktif dan terbuka dalam melakukan setiap kegiatan, baik pelatihan pertanian kepada masyarakat maupun menerima kunjungan kerja dari instansi pemerintahan dan instansi pendidikan. Kontribusi tersebut membuat P4S Permata Ibu mampu menggerakkan masyarakat untuk terjun dalam dunia pertanian dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Berkat kegigihan dalam dunia pertanian, khususnya peternakan susu sapi perah, P4S Permata Ibu menerima bantuan alat pengolah susu berupa mixer dan mesin es krim dari Balai Pelatihan Pertanian Jambi. Joni Jafri mengatakan, bantuan ini merupakan kesepakatan yang diambil setelah dilakukan identifikasi kepada P4S Permata Ibu untuk mengembangkan usahanya, sehingga kemudian dibeli alat produksi secara swadaya bersama. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Balai Pelatihan Pertanian Jambi atas perhatian kepada P4S yang ada di Kota Padang Panjang. Wako Fadli berharap kemitraan dan kerjasama yang baik ini dapat terus berjalan untuk meningkatkan gairah petani. Karena ini sebenarnya waktu 2019, Permata Ibu ini adalah P4S terbaik se-Indonesia. Nah, jadi kategori ada penilaiannya, Pak? Ada. Jadi bagaimana dia berkontribusi terhadap masyarakat, bagaimana dia menggerakkan ekonomi rakyat, bagaimana kontribusi dia terhadap Pemda, kemudian hubung baik dengan ekonomi sekitar. Ya. Nah, yang paling penting adalah keinginan dia untuk berbagi. Kalau Uncu mewakili P4S Permata Ibu mengucapkan terima kasih banyak ini perhatian Balai Pelatihan Pertanian Jambi kepada kita P4S Permata Ibu Kota Padang Panjang. Kalau harapan Uncu ya nanti ke depan sesuai dengan harapan Pak Joni, kita akan tumbuh kembangkan beberapa P4S yang ada di Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat. Mudah-mudahan P4S Permata Ibu bisa menjadi induk semang lah atau menjadi pailo untuk P4S yang lain yang ada di Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat. Kami tentunya berterima kasih kepada Balai Pertanian Jambi yang sudah bersumbangsi terhadap kemajuan P4S dari Permata Ibu ini. Semoga tentunya produk olahan susu kita ini betul-betul bisa menjadi prioritas bukan hanya di Padang Panjang tetapi di Sumatera Barat. Dan tentunya ini juga mensejahterakan petani karena produk turunan ini tentu sangat diperlukan untuk bisa bersaing di pasar lokal kita. Pemirsa, setelah diapresiasi oleh Kepala Disduk Capil Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 5 inovasi dari Disduk Capil Kota Padang Panjang diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran pada Kamis 17 Juni 2021. Berbagai program dan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan atau Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil resmi diluncurkan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran Kamis 17 Juni 2021. Sebanyak 5 inovasi terbaru pelayanan Adminduk diluncurkan dalam acara yang digelar di Hall Lantai 3 Balai Kota. Inovasi itu diantaranya Mendung Sesaat, Spot Rehat, Popcorn, Dokter Dukcapil, dan si Gadis Dukcapil. Kadis Disduk Capil Maini mengatakan, 5 inovasi ini dilahirkan untuk memenuhi berbagai tantangan dan keinginan masyarakat terhadap layanan yang lebih mudah, murah, dan cepat. Salah satu inovasi Mendung Sesaat yang bermakna dokumen kependudukan langsung selesai setelah putusan, yang merupakan hasil kerja sama Disduk Capil dengan Pengadilan Agama Padang Panjang. Ada pula inovasi Spot Rehat, yaitu spot perekaman KTP dengan hasil terbaik. Inovasi yang terinspirasi dengan viralnya tangkap layar hasil foto KTP elektronik yang beredar di media sosial. Inovasi lainnya Popcorn atau Foto OPD Corner, merupakan spot kreatif yang menampilkan data dan informasi kependudukan yang menarik, informatif, dan mudah dipahami masyarakat. Sementara itu ada pula inovasi Dokter Dukcapil yang berfungsi sebagai pemberi diagnosa terhadap data dalam KK karena banyaknya data warga yang tidak diperbarui bahkan hingga belasan tahun. Berbeda dengan akta dan KTP, kartu keluarga bisa diperbarui setiap tahun.
Terakhir ada inovasi si gadis Dukcapil, yaitu Sistem Informasi Geografis Data dan Informasi Dukcapil, yang merupakan salah satu bentuk penyajian data agregat kependudukan berbasis peta kebumian atau geografis yang menggambarkan struktur, distribusi, persebaran, kuantitas dan kualitas penduduk Kota Padang Panjang. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengaku cukup bangga dengan kinerja jajarannya di Disdukcapil. Dikatakan Wako Fadli, berbagai inovasi tersebut sangat sejalan dengan pencapaian visi misi untuk menjadikan kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Langsung ada kartu nikah dan apa semuanya bersasar sekitar lintas sektoral ya, alhamdulillah. Tadi menunggu sasaran mungkin dengan pengadilan agama dan tentunya banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan inovasi-inovasi seperti ini tetap lahir di Kota Padang Panjang. Saya mengapresiasi bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah bekerja sama tentunya dengan bapak-bapak kita di Forkopimda. Kita mengapresiasi beliau-beliau karena sudah membantu kita, dan tentunya ini tidak akan menghentikan kita untuk selalu bekerja lebih baik lagi. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Ingat pesan ibu, sayangi keluarga, silaturahmi lewat virtual saja. Patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Saya, Sinta Kurnia, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.